kita yang banyak sebelum nanti datang malaikat yang menghitung daripada aibnya kita. Maka dari itu hadirin wal hadirat, di bulan Rajab perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi kathratis sadaqat, dengan memperbanyak bersedekah. Nah, itu cara istighfar yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa sama Allah, banyak kesalahan sama Allah. Bagaimana cara kita tadi itu menanggulangi daripada dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Di samping daripada kita memperbanyak kalimat astaghfirullahaladzim, di samping daripada kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah paling senang dengan hambanya yang mengeluarkan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk istighfar. Jadi istighfar itu ada yang namanya bil lisan, ada bil af'al. Dengan lisan kita mengucapkan istighfar sama Allah, dengan pekerjaan, dengan amal, maka perbanyaklah kita mengeluarkan apa yang sudah Allah titipkan sama kita, apa yang Allah sudah berikan sama kita, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghapus daripada dosa-dosa kita. Pada zahirnya kelihatan kalau kita menyumbang, misalkan entah itu di masjid atau itu di pondok pesantren atau dimanapun kita menyumbang daripada harta kita, secara zahir harta kita itu berkurang. Namun ketahuilah apa kata baginda Nabi Muhammad, la yankus bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta kita itu tidak akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita itu pasti bertambah. Pasti bertambah, kata baginda Nabi Muhammad. Pasti bertambah 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan sama kita. Maka dari itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fali anfusikum, maka itu sebenarnya hakikatnya adalah harta milik kalian. Jadi harta yang kita miliki ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya harta hak pakai. Apa yang namanya harta hak pakai? Mulai dari kendaraan, mobil, rumah, istri, bahkan pakaian dari kopiah sampai sepatu sandal kita, itu namanya hak pakai. Kita meninggal dunia, apakah di bawah HP-nya kita? Apakah di bawah mobil kita? Apakah di bawah laptopnya kita? Apakah rekeningnya kita di bawah? Enggak. Nah, ini namanya hak pakai. Hak pakai itu sampai terakhirnya adalah indal maut, ketika kita meninggal dunia. Ya, wa ba'da tashahhi wa akli tayyibat ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Ketika kita meninggal dunia, wa ba'da tashahhi wa akli tayyibat, setelah kita hidup dengan makanan yang nyaman, makanan yang nikmat, penuh vitamin, penuh protein, digemuk-gemukkan badannya, ya, disenang-senangkan hidupnya, wa ba'da tashahhi wa akli tayyibat ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Ternyata yang menerima kita, yang memakan kita, yang menikmati jasad kita ini ketika kita meninggal dunia, siapa? Cacing tanah. Subhanallah. Berlebih-lebihan makannya kadang, ya, enggak mau makan seadanya. Berlebih-lebihan makan supaya apa? Supaya gemuk, supaya bervitamin, supaya sehat. Akhirnya meninggal
Yang makan tubuh kita siapa? Cacing tanah. Ternyata tubuh kita siapkan untuk disantap daripada cacing tanah. Ternyata lebih baikan ayam sama kambing. Kalau ayam sama kambing itu disembelih, meninggal, mati itu ayam atau kambing, yang makan Habib, yang makan kiai, yang makan manusia, yang makan orang soleh. Lah kita meninggal, yang makan siapa? Cacing tanah. Yang kita siapkan tubuh kita tadi itu cacing tanah, untuk cacing tanah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita meninggal dunia, tanah yang kita banyak punya, banyak Bipsidin itu berisi tanah berpuluh-puluh hektar, meninggal dunia. Ada yang punya kuburannya 200 meter. Alah, udah kata anaknya cukup 2 meter kali 2 meter. Paling besar itu sudah 2 meter kali 2 meter, sisanya dijual sama anaknya. Yang biasa beli baju perempuan mahal, kalau beli bajunya 1 juta, kalau sudah kondangan beli make upnya sekian harganya, meninggal. Ada yang belinya kain kafan dari Perancis, anaknya siapa? Anaknya gubernur. Anaknya siapa? Tidak ada. Sudah 35.000 sudah sama kain kafannya 3 lembar. Yang punya mobil banyak, meninggal dunia, ada dikarak sampai kuburannya pakai Fortuner, pakai Alphard, nggak ada, diangkat sama orang 4. Yang biasa nyanyi-nyanyian, teriak-teriakan, senang dengan nyanyi-nyanyian, meninggal dunia, ada dikarak sama lagu-lagunya? Nggak ada, dikarak dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang semasa hidupnya pernah tidak pernah bertahlil kepada Allah, cuma ketika meninggal aja dikarak dengan kalimat tahlil. Jangan sampai menjadi hambanya Allah yang tidak pernah datang ke masjid untuk sholat, sekalinya datang ke masjid hanya untuk disolatkan. Maka dari itu kita ini harus punya kaplingan tanah, nanti kita ada di akhirat. Nah, di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini masjid misalkan butuh pembangunan, sisihkan harta kita. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang membangun atau ada hartanya yang masuk di masjid, tidak harus dia membangun masjid, satu masjid, yang penting dia ikut andil dalam menyumbang pembangunan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Balasannya apa? Allah akan bangunkan kepada dia rumah nantinya ada di surga. Oh, kalau rumah ada di surga itu sudah istimewa. Jangan sampai hidup di dunia nggak punya rumah, nanti di akhirat juga nggak punya rumah. Tuhuk bebai ulun dia sudah menyewa sana, dibedakan sini, menyewa sana, menyewa sini, karena beisian rumah. Sekalinya pulang mengambil perumahan 20 tahun kada lunas, mati.